suka-suka kita. Begitu. Ya, Pak Lamsar silakan mau bicara. Silakan, Pak. Pak Lamsar silakan. Iya, iya. Terima kasih Pak Pendeta Desem dan semua hamba-hamba Tuhan yang ada pagi hari ini, Pak PKL. Ya, saya tahu Anda semua adalah sahabatnya Tuhan Yesus. Ya, termasuk saya, gitu kan. Ya, kita pagi hari ini menikmati hadirat Tuhan, bahkan Pak Pendeta Desem telah mendoakan kami semua. Ya, saya hanya katakan kepada Tuhan dan kepada kita semua, ya terima kasih. Ya, puji Tuhan, kalau kita masih boleh sehat, saat ini kita menikmati Tuhan, itu anugerah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi ya terima kasih Pak Desem. Ya, ini semua karya Roh Kudus, ya, karya Tuhan yang memberi kepada Pak Pendeta rasa haus untuk selalu memberkati orang lain. Ya, saya bersyukur ya. Terima kasih banyak. Ya, betul kalau tadi Pak Desem boleh sampaikan sesuatu terkait saya. Saya hanya katakan kepada Tuhan, terima kasih Tuhan. Memang sangat indah ya menikmati Tuhan itu. Semalam kami ada doa pujian penyembahan di gereja lokal kami. Saya sangat begitu menikmati hadirat Tuhan itu. Saya melihat, memang saya pikir ya, hadirat Tuhan itu adalah hadirat yang sangat dirindukan oleh setiap manusia. Tetapi tidak semua manusia bisa menggapai. Ya. Itulah kita berlomba-lomba, berlari seperti Paulus bilang. Berlari kita untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan itu. Ya, itu diperlukan usaha, diperlukan pengorbanan, ya kan. Jadi Pak Desem telah menjadi berkat buat kami. Biar Tuhan terus memberkati pelayanan Bapak dan semua teman-teman. Ya, kita setia dan taat di hadapan Tuhan. Ya, memang hadirat Tuhan itu hadirat yang luar biasa, menguatkan. Ya, pagi hari ini kita telah dikuatkan oleh Tuhan. Ya, saya hanya mau berterima kasih kepada kita semua, ya, Pak PKL juga orang-orang yang hebat, ya, taat dan setia, dan semualah teman-teman di sini, ya, Pak Andre dan ya kita semua. Ya kita semangat, saya sangat diberkati pagi hari ini Pak Pendeta Desem, Tuhan berkati Bapak dan keluarga dan pelayanannya. Itu aja Pak dari saya, Tuhan berkati. Ya. God bless. Pak Lamsar, jangan lupa tadi satu berdoa, Tuhan mau menggenapkan keinginannya, tapi Tuhan tambahkan juga tugas Bapak, yaitu membaca satu pasal saja, seluruhnya tapi ya, pasal 26, ulangan 26. Seluruhnya Bapak baca, Tuhan akan berbicara pada Bapak. Itu nggak panjang kok. Baca, Iya, baik. diperkatakan. Boleh juga pakai audio kok. Kalau sedang menyetir atau dalam kendaraan, pakai Alkitab audio boleh. Pak Andre, silakan Pak Andre. Kayaknya dari tadi Pak Andre nunggu ini. Ya, ya, selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Kalau mau dipikir ya, saya adalah orang yang paling beruntung di dunia ini. Kenapa? Karena saya sempat hari ini masuk di Zoom Jepas ini. Saya bersyukur. Saya bersyukur diingatkan, saya diteguhkan dengan ulangan 26. Wow, ini keren betul. Ulangan 26 bukannya belum pernah saya baca. Semua orang sudah baca. Tapi hari ini berbicara beda loh. Bukan karena Pak Desem menyampaikan. Bukan. Ada sesuatu yang beda. Ini.
Dan ini sekaligus diteguhkan oleh apa yang disampaikan oleh Pak Desem. Sampaikan firman ini sudah tepat sekali. Tidak ada yang kebetulan hari ini saya ada di sini. Tidak ada kebetulan saya pagi-pagi bangun, saya baca ini. Kok muncul ulang 26 dan begitu bersinar. Dan saya heran, saya tidak pernah cerita-cerita dengan secara pribadi dengan Pak Deso. Tapi doa profetik itu kok bisa kena menusuk ke jantung saya loh. Jelek rasanya. Wow, saya nggak pernah cerita. Kenapa dia bisa tangkap itu pesan Tuhan? Ya, bukan karena kehebatan Pak Deso, tapi ada Roh Kudus kan yang bekerja dan sekaligus menusuk saya. Ya, meskipun saya sebetulnya kelihatannya hebat, kuat, dan seterusnya, Sebetulnya enggak. Saya sebetulnya lemah, tapi saya harus terus menghidupi firman-Nya sehingga saya bisa seperti ini. Jujur, ya kalau saya mau jujur-jujuran lah. Saya sebetulnya orang introvert. Introvert itu bukan Iya, sudah rendah terbukti. hati. Rendah diri, pemalu. Suruh ngomong aja nggak mau. Malu. Itu saya. Tapi saya nggak ngerti. Saya pejabat seperti ini. Saya pikir bukan kekuatan saya. Ini adalah karya Roh Kudus. Ya bit by bit ya. Day by day. Yang mengubahkan saya. Dan saya pun heran. Ya sepertinya saya kuat. Enggak. Enggak kuat saya. Kalau saya tidak berpegang erat pada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Siapa saya? Siapa saya? Enggak kuat saya. Ada banyak problem masalah. Bertubi-tubi A belum selesai. Masalah B datang lagi B. A, B belum selesai C. Itu. Tapi kenapa saya bisa? Selalu saya flashback. Apa saya bisa seperti ini? Saya pun heran. Ya itulah kasih karunia. Dan pas ini. Apa yang disampaikan, didoakan secara pribadi dari Pak Desem ke saya. Loh, Pak dia bisa tahu ya. Itu saya pun. Ya itulah doa profet. Oke, terima kasih Pak Desem atas peneguhannya sehingga saya menjadi semakin baik, semakin kuat dan semakin yang penting apa? Semakin serupa karena kita punya kodrat memang serupa. Kalau kita tidak menjadi serupa dengan Kristus, berarti ada yang salah dong. Oke, terima kasih Pak Dokter. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Bapak Ibu, saya tidak ingin memanggil satu persatu, tetapi saya sangat senang kalau Bapak Ibu mau mencoba buka mic, walaupun tidak buka kamera, sampaikan sesuatu, is okay, it's really pleasure, it's a kind of honorable for us. Kalaupun tidak, bukan berarti tidak peduli, bukan berarti Bapak Ibu tidak mau, tapi seandainya Bapak Ibu mau buka mic, menyampaikan sesuatu, it will be really pleasure, really honorable for us. Iya, iya, iya Ibu Melani, terima kasih. Iya, baik. Saya yakin di pagi hari tentu pasti sangat sibuk, pasti banyak yang sedang dilakukan ya, Bapak Ibu. Ya, ya, ya. Bapak Ibu yang ingin menyampaikan sesuatu dipersilakan karena Ibu Teti tidak ada lagi bersama kita karena gangguan handphonenya. Karena itu saya meminta Bapak Ibu, jika tidak ada lagi, saya akan mengisi juga acara di Samaritan Mana Internasional. Saya berharap Bapak Ibu, ketika kita sudahi, kita tutup Zoom ini, bukan berarti kita ingin buru-buru atau menyelesaikannya lebih singkat dari sebelumnya. Tapi Ya, karena saya boleh sedikit. Iya, silakan. Ya, terima kasih ya. Saya nggak banyak. Saya bersyukur hari ini, pagi ini, Ulangan 26
16 sampai 19 ini mengajarkan kepada setiap kita bahwa Allah setia kepada umatnya kan. Dan dia menginginkan ketaatan yang penuh. Ya, penuh ya, bukan setengah-setengah. Penuh dari kita semua loh. Ketaatan ini bukan sekedar kewajiban, sekedar program. Tapi inilah panggilan untuk hidup sebagai umat yang dikasihi Allah. Ini bisa dibuat, diteguhkan oleh Pak Desem hari ini. Makanya saya senang sekali. Hari ini adalah kita dipanggil untuk apa? Kita harus selalu memperbarui setiap hari, setiap saat. Apa itu yang diperbarui? Komitmen kita kepada Allah kan. Untuk taat pada firman-Nya dengan sepenuh hati. Dan hidup sebagai saksi-saksinya. Tentang apa? Tentang kasih dan kebenarannya. Kepada dunia. Oke, saya sampaikan tiada hari tanpa beritakan firman. Tiada hari tanpa menginjil. Menginjil adalah the way of life. Gaya hidup kita. Di dunia ini ada sekitar 8 miliar. Hanya ada 2 miliar saja loh yang percaya Tuhan Yesus. Lalu yang 6 miliar kemana? Itu tugas, bukan hanya tugas Pak Desem loh. Bukan tugas pendeta, tugas gembala. No, tugas kita semua kepada yang 6 miliar itu. Waktunya sudah dekat. Jangan sia-siakan. Siapapun kita harus memberitakan kebenaran ini. Indonesia for all nation. Indonesia for Christ. Terima kasih Tuhan berkati. God bless. Ya, thank you. Selamat datang Pak Ibu. Kita sudah selesai. Suara berisik lagi di belakang Pak Desem. Oh ya, tadi saya ingin agak Oh, gerah. Belum ada AC jadi. Oke. Oke, selamat datang Bu Lumi. Ibu Lumi, kita sudah selesai merenungkan ulangan 26 ayat 16 sampai 19, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa sayang kita secara iman kepada Ibu Lumi. Dan kita telah melakukan doa. Doa itu adalah doa profetik. Doa profetik itu, profet artinya nabi, profetik kenabian. Jadi jika Ibu Lumi mau dilayani, saya sangat welcome untuk Japri. It's a kind of honorable for us. Sangat terhormat ketika bisa melayani, bahkan pribadi. Baiklah Bapak Ibu, saya harus mengisi juga di grup di Zoom yang lain. Kalaupun Bapak Ibu tidak membuka mic, saya percaya Bapak Ibu diberkati Tuhan dan situasi dan kondisi Bapak Ibu yang lebih tahu seperti apa. Tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Joko. Pak Joko, silakan dipandu. Sebentar lagi saya harus izin live. Silakan Pak Joko. Baik, terima kasih Pak Desem. Pagi ini kita sudah membicarakan sebenarnya masalah kutuk. Dan kalau kita